Hadirin, insya Allah acara akan segera dimulai. Kami berharap jika kameranya bisa di-open atau dibuka, mohon untuk bisa menampilkan kameranya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pemateri pada siang hari ini, Ibu Pika Nurul Mufidah MSI, Bapak Dr. Suwandi MAG, Ibu Ulfa Andayani MHum, panitia dan juga hadirin baik yang hadir secara offline maupun online. Insya Allah untuk acara hari ini kita akan dimulai. Dalam 80 meter, belok kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita semua di sini dikumpulkan di sebuah ruang online maupun offline, bagian dari karunia yang tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya memotivasi kepada semua hadirin untuk memotivasi diri sendiri agar pada kesempatan kali ini kita adalah niat untuk mencari ilmu, niat untuk ibadah, dan niat untuk mencari kebaikan. Dan mudah-mudahan yang ada di sini dalam cuaca apapun, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar kita, guru besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga tabi'at-tabi'atnya, dan tentu kita di sini semoga senantiasa diakui kelak sebagai umatnya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akan menginformasikan untuk acara hari ini. Kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama menggali lebih dalam bagaimana pengembangan atau pembuatan instrumen penelitian, khususnya pendekatan kuantitatif. Di sini tentu ada berbagai jurusan, ya program studi, dan juga berbagai level pendidikan yang pastinya dalam dunia akademis kita tidak akan lepas dari dunia riset. Untuk menciptakan riset yang berkualitas, tentu kita juga harus memiliki pendekatan atau misalnya cara membuat instrumen dan hal lain yang terkait yang bisa kita maksimalkan pada kesempatan kali ini. Di sini juga kita ada chat yang dibuka atau open, jadi silahkan nanti selama materi untuk bisa bertanya atau berkomentar terkait dengan materi hari ini, dipersilahkan. Dan tentu ya sesuai dengan tema pada kesempatan kali ini. Sebelum ke acara inti, saya akan berikan waktu dan tempat secara online kepada Bapak Dr. Suwendi sebagai pengantar untuk acara hari ini. Dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, narasumber kita Bu Pika Nur Mufidah, MSc. Beliau adalah dosen dari UNSIA sekaligus founder Imperium Research Institute. Moderator kita Pak Nur Yaman, Bu Ulfa selaku penyedia lapak ini. Dan juga rekan-rekan semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bersyukur kita hari ini sudah memasuki pada diskusi yang ke-10 nih Bu Vika. Ini mahasiswa-mahasiswi blended lah ya, campuran gitu. Ada yang dari
S2, ada yang dari S3, ada yang di SPS, dan juga bisa jadi ada beberapa kawan-kawan yang ngikuti secara Zoom dari kampus-kampus yang lain gitu ya. Dan setiap hari Selasa ini rutin untuk memperkaya diri kita masing-masing, terutama di bidang chat. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas terkait dengan di antara kekurangan yang perlu untuk ditambah, terutama di bidang Islamic Studies, itu ada pada aspek kuantitatif. Pendekatan kualitatif maksud saya, pendekatan kualitatif. Yang ini sering sekali menjadi problem. Kita lemah pada aspek ini. Karena seperti kita tahu, kajian-kajian keislaman lebih banyak pada pendekatan kualitatif, pendekatan normatif, lalu kemudian didekatkan dengan pendekatan tertentu sehingga tidak muncul angka-angka itu, tapi kategorisasi. Ya, ini katakan ini liberalkah ataukah ini fundamentalkah atau ini moderat misalnya. Itu kan pendekatan secara kualitatif. Sementara pendekatan secara kuantitatif, bagaimana mengukur seberapa besar, seberapa banyak, seberapa persen gitu, itu kan sangat minim untuk kajian studi keislaman. Nah, tentu kekurangan ini, dan ini saya kira tidak hanya kritik kita di tingkat apa kajian keislaman, tetapi juga memang studi riset di bidang studi keislaman dengan pendekatan kuantitatif ini perlu kita dorong bersama. Kritik yang kedua kemarin kita muncul, dan ini menjadi kritik buat kita secara kelembagaan secara keseluruhan, perguruan tinggi kita itu belum muncul itu, katakan kalau sekarang masa survei-survei itu kan ya, ketika pilkada, pilpres dan seterusnya, itu kan lembaga-lembaga survei tidak muncul dari kalangan perguruan tinggi. Yang ada adalah justru dari lulusan perguruan tinggi, lalu kemudian mereka mendirikan lembaga surveinya itu. Tetapi itu yang dihadirkan, dilakukan oleh perguruan tinggi keagamaan, saya belum mendapatkan pengetahuan yang banyak ya, atau informasi yang banyak tentang itu. Yang saya kira ini adalah mengindikasikan semakin kuatnya kekurangan disiplin, termasuk juga kekurangan pada aspek kelembagaan perguruan tinggi keagamaan pada aspek kemampuan di bidang kuantitatif tadi. Gitu. Nah, oleh karena kita bersyukur Bu Vika ini juga dengan syafaatnya Bu pimpinan perpustakaan ini. Terima kasih Bu Bapak sudah memperkenalkan Vika untuk bisa datang ke sini gitu bersama kawan-kawan sekalian semuanya, untuk kita sambil belajar bagaimana melakukan penyusunan instrumen dalam pendekatan kuantitatif itu. Saya tidak tahu persis ini yang datang secara offline ini ada nggak apa namanya tesis atau disertasi yang menggunakan pendekatan secara kuantitatif. Sampai ya Mas Fahmi ya. Oke, ini ada satu. Bisa bayangkan kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 8 orang, hanya satu orang yang kuantitatif. 7 lainnya itu secara kuantitatif kan. Saya nggak tahu kalau di kawan-kawan yang di Zoom ini. Bisa jadi potensi yang sama lah, plus minus. Jadi ini apa namanya menunjukkan bahwa memang disiplin penelitian secara kuantitatif perlu kita dorong bersama. Gitu. Dan kita harapkan ini perlu riset Bildung ini dengan SPS-nya, tentu dengan perpustakanya, ini insya Allah kita akan melengkapi kekurangan-kekurangan yang kita hadapi. Dan saya ingin mengundang kawan-kawan sekalian semuanya yang secara online, kalau punya waktu, mohon bisa hadir juga ke perpustakaan Pasca Sarjana. Di sini banyak koleksi di tempat, mungkin juga nanti ada syarat-syarat tertentu kalau mau dibawa ke rumah ya. Dan lagi-lagi ini adalah untuk publik, ini dimiliki oleh kita semua. Sayang kalau buku itu hanya sekedar pajangan. Dari kampus-kampus yang lain saya juga monggo bisa mengakses di sini nanti tentu dengan sesuai ketentuan yang berlaku. Dan saya kira di sini berapa? Udah 24 jam belum, Bro? Belum ya, sedang menuju ya. Sampai malam gitu. Jadi
Enggak, sampai jam 10 malam masih. Nah, bahkan ada yang nginep juga ada. Ya. Artinya bahwa perpustakaan di sini insya Allah akan lebih panjang durasi layanannya, sehingga kawan-kawan baik dari UIN, mungkin juga ada kawan-kawan dari sekitar UIN bisa memanfaatkan lebih maksimal lagi. Terima kasih Bu Vika, terima kasih Bu Ulfa, terima kasih Pak Yaman, kawan-kawan semuanya. Ini koordinator kita Mas Junizar yang selalu istiqomah mengurusi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Suhandi atas pengantarnya. Baik, hadirin semua, kita akan langsung ke acara inti pada kesempatan kali ini. Saya izin membacakan terlebih dahulu supaya kita semua bisa mengenal lebih dekat tentunya terkait dengan pemateri kita pada kesempatan kali ini. Nama lengkap, Vika Nurul Mufidah. Beliau adalah seorang dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, atau kita kenal sebagai UNUSIA, dari 2019 sampai hari ini, insya Allah. Beliau juga merupakan Direktur Research of LPPM UNUSIA, yang insya Allah sampai tahun 2025, masa jabatannya Research Assistant, dan juga Freelance Translator. Nah, untuk mengenal educational history pemateri kali ini, S1 beliau di Universitas Negeri Jakarta. Untuk S2-nya, beliau berkuliah di University of Heidelberg dan melanjutkan kembali sekolah S2 di University of Indonesia. Dan sekarang beliau merupakan mahasiswa aktif di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta untuk program doktor. Beliau juga aktif dalam riset, publikasi, dan juga pengembangan kapasitas akademik. Yang terbaru, beliau mendapatkan grant research dari Ministry of Higher Education Technology Republik Indonesia dan juga dari Litap Dimas yang berada di bawah Ministry of Religion Affairs. Publikasi terkait dengan kalian beliau, subjeknya yang paling terbaru, beliau luar biasa sudah menerbitkan di kuartal 1 Scopus dengan judul Emergency Remote Teaching Evaluation of the Higher Education in Indonesia. Itu bisa berkonfirmasi ya, kalau misalnya sekalian ingin tekstus bisa publikasi di kuartal 1 Scopus. Terkait dengan riset kuantitatif, di sini juga ada persepsi mahasiswa PAI terhadap efektivitas pembelajaran daring dengan menggunakan media online, dan bisa diakses secara online untuk karya-karya beliau, seperti penyesuaian diri terhadap fenomena culture shock mahasiswa program pertukaran mahasiswa Merdeka, dan juga beliau sebagai editor ataupun journal editor assistance. Jadi, kita bisa mengetahui bagaimana keahlian beliau dalam publikasi masuk dalam riset kuantitatif. Jadi, saya akan memotivasi kembali untuk tidak melewatkan kesempatan kali ini, terutama bagi yang sedang menyusun penelitian kuantitatif maupun yang ingin berpindah atau move on nih dari kualitatif atau ingin mengenal lebih jauh tentang kuantitatif. Berikutnya, publikasi selain e-journal atau e-article, beliau juga menerbitkan buku ya. Ada buku ajar psikologi perkembangan, buku ajar bahasa Indonesia, buku panduan, dan juga buku-buku panduan lain yang tentunya berhubungan dengan teknik evaluasi dan juga kuantitatif eksperimen. Oke, terakhir mengenai aktivitas beliau juga aktif sebagai pembicara. Ya, yang terbaru beliau pembicara di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia terkait dengan pengenalan haki dan juga paten. Dan sekarang beliau juga aktif seperti yang sudah saya tadi jelaskan. Sepertinya ini ada kesempatan juga untuk publikasi via beliau karena beliau adalah editor jurnal. Nah, di sini bisa nih untuk sekalian bisa konsultasi terkait dengan publikasi yang tentunya di sini ada beberapa jurnal dalam subjek bisnis, manajemen, dan juga bisnis Islam. Alright, kita langsung saja. Waktu dan tempat disilahkan kepada Ibu Vika Nurul Mufidah untuk menyampaikan materi terkait dengan pengembangan instrumen penelitian kuantitatif.
Oke, baik. Terima kasih untuk Mas atau Bapak ini saya manggil ya. Untuk Pak Moderator. Mas saja. Oke, Mas Moderator ya, Pak Nur Yaman atas waktunya. Yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya hormati ada Bapak Dr. Swendi dan juga Ibu Ulpa yang sudah mengundang saya untuk menjadi narasumber atau sharing terkait dengan penyusunan instrumen penelitian dalam kuantitatif. Serta teman-teman semua yang hadir di sini, baik secara offline maupun online. Dan juga sahabat-sahabat saya yang ada di Indonesia, Bu Sri Wahyuni dan Bu Widiawati, terima kasih sudah hadir untuk mendengarkan sharing saya ya pada hari ini. Kebetulan ada Pak Swendi, saya kira ini adalah kita senior saya ya, Bapak Dr. Taufik Al-Asyar. Kebetulan beliau adalah dosen pembimbing saya dulu S2. Oke, baik. Berbicara soal penyusunan instrumen dalam penelitian kuantitatif. Sebelum kita masuk ke dalam materi atau pembahasan mengenai instrumen kuantitatif itu sendiri, perlu kita pahami apa sih itu yang dimaksud dengan instrumen ya. Oke, instrumen merupakan alat ya yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, kemudian juga menyelidiki suatu masalah yang sedang diteliti ya. Jadi instrumen ini merupakan poin penting ya dalam penelitian untuk kita bisa mendapatkan data. Tentunya kita menggunakan alat terlebih dahulu ya untuk bisa menghasilkan data yang mungkin bisa dikatakan diharapkan oleh peneliti itu sendiri ya. Nah, instrumen tersendiri itu dibagi menjadi dua ya, ada dan tergantung dari metodologi yang kita gunakan. Kalau instrumen dalam penelitian kualitatif tentu kita sudah ketahui semuanya ya, yaitu wawancara. Nah, otomatis kita sebelum kita mendapatkan hasil atau mendapatkan data, kita harus buat pedoman wawancara itu sendiri ya, supaya apa yang mau kita dapatkan hasilnya bisa distrukturkan dari pedoman wawancara itu sendiri. Nah, sedangkan kalau dari penelitian kuantitatif itu identik dengan yang namanya angket atau yang namanya kuesioner ya. Tentunya Bapak Ibu semua pasti tahu ya yang namanya angket atau kuesioner seperti yang sudah disebarluaskan atau mungkin teman-teman pernah mengisi terkait dengan kuesioner itu sendiri. Namun yang perlu diketahui ya oleh teman-teman berkaitan dengan angket atau kuesioner itu ada penyusunannya. Jadi sebelum teman-teman membuat yang namanya angket atau kuesioner harus diketahui tipe-tipe sorry. Saya lanjutkan ya. Jadi sebelum kita membuat instrumen angket ya atau kuesioner, tentunya harus ada beberapa hal ya yang perlu diketahui oleh peneliti itu sendiri. Pertama, konsep dan juga tujuan dari penelitian itu sendiri. Yang kedua adalah tipe-tipe dari penggunaan instrumen atau penggunaan alat ukur itu sendiri. Nah, ini yang mungkin belum banyak diketahui ya oleh teman-teman khususnya yang ingin meneliti kuantitatif. Jadi kalau ingin buat instrumen kuesioner atau tentunya harus ketahui dulu
terkait dengan tipe-tipenya atau jenisnya atau cara penggunaan dari kuesioner itu sendiri. Nah, oke, nah ini ada 5 ya yang perlu Bapak Ibu ketahui dalam pembuatan kuesioner. Yang pertama, kuesioner itu ada yang disebut dengan adopsi alat ukur. Mungkin oke ya. Oke, baik. Yang pertama ada yang namanya adopsi alat ukur. Jadi sebelum kita membuat kuesionernya, perlu kita ketahui dulu tipe yang pertama itu adalah adopsi alat ukur. Adopsi alat ukur ini bentuknya seperti apa? Jadi bentuknya itu proses dari alih bahasa dari bahasa asing ke bahasa tujuan. Jadi kita menemukan dulu kuesionernya, misalkan kuesionernya milik G&L ya, misalkan tentang motivasi misalnya. Nah, tentunya itu kan dibuatnya dalam bentuk bahasa Inggris dan dipublikasikan dalam bentuk bahasa Inggris. Kemudian kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, dan yang perlu diketahui dalam adopsi alat ukur ini cukup menerjemahkan dari kuesioner ingin terjemahkan, kemudian setelah diterjemahkan lalu disebarluaskan. Tidak perlu diuji validitas lagi. Kenapa? Karena alat ukur tersebut sudah pernah diuji validkan. Jadi tidak perlu lagi yang namanya ada uji coba atau uji validitas atau reliabilitas. Cukup diterjemahkan, kemudian disebarluaskan. Nah, selanjutnya yang kedua, ada yang namanya adaptasi alat ukur. Nah, adopsi dengan adaptasi ini agak berbeda ya. Kalau adopsi itu fokus pada penerjemahannya saja dari bahasa asing menuju bahasa Indonesia misalnya. Sedangkan kalau adaptasi alat ukur tidak hanya menerjemahkan secara bahasa saja, tapi juga disesuaikan dengan konteks budaya penelitian atau lokasi penelitiannya itu tadinya budayanya Amerika. Nah, otomatis kalau diterjemahkan harus disesuaikan dengan konteks yang ada di Indonesia. Nah, ini yang apa namanya menjadi PR ya bagi para peneliti khususnya di mana setiap item yang diterjemahkan itu harus disesuaikan dengan konteks budayaan Indonesia. Dan yang kedua, pada adaptasi alat ukur ini perlu dilakukan uji coba kembali. Karena kenapa? Karena konteksnya itu adalah budayanya sudah berubah. Yang tadinya budaya luar negeri, kemudian masuk ke dalam budayanya Indonesia. Seperti itu. Jadi diperlukan yang namanya uji validity kembali. Nah, ini nanti ada contohnya ya, teman-teman. Next, yang ketiga itu adalah tentang modifikasi alat ukur. Nah, modifikasi alat ukur ini kita cukup mempertahankan konsep teorinya. Jadi kalau misalkan kita mau pakai konsep teorinya regulasi emosi miliknya Thomson ya. Nah, Thomson ini yang kita perlukan adalah teorinya saja. Kemudian peneliti dari item-itemnya itu bisa ditambahkan atau bisa dikurangi dari poin item atau poin kerangka yang sudah dibuat oleh pembuat alat kuesioner sebelumnya si Thomson itu sendiri. Jadi ini adalah tentang penambahan atau pengurangan dari item yang sudah ditentukan oleh si pencetus teorinya atau si pembuat dari alat ukur itu. Misalkan si Thomson membuatnya ada 6 atau 20 item. Nah, kita bisa menambahkan atau mengurangi sesuai dengan konteks dari penelitian kita. Next, yang terakhir adalah konstruksi alat ukur. Konstruksi alat ukur itu adalah tentang membuat kuesioner dari awal, dari nol. Jadi bukan seperti adopsi, adaptasi, ataupun modifikasi yang memang sudah ada alat ukurnya atau itemnya. Nah, kalau dikonstruksi ini biasanya kalau misalkan apa namanya penelitian Islamic Studies. Nah, ini ada contohnya ya, kayak kita mengambil konsep teorinya tentang berpikir kritis nakat al-hadis. Nah, itu kan tidak ada alat ukurnya ya, belum ada maksudnya.
meskipun kita cari di publikasi pun juga tidak ada, otomatis kita buat yang baru. Jadi konstruksi alat ukur ini adalah membuat yang baru alat ukurnya dimulai dari nol. Nah, ini ada prosesnya, nanti saya jelaskan juga. Dan akan tetapi harus tetap ada landasan teorinya. Jadi teorinya ini punya siapa, kemudian kita menggunakan definisi operasional dan konseptual dari teori yang sudah kita pilih untuk dijadikan sebagai landasan teori dari penelitian kita. Itu konstruksi alat ukur. Kemudian selanjutnya ada yang namanya langsung pakai. Nah, kalau langsung pakai ini alat ukur yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, kemudian kita pakai ulang. Biasanya kalau skripsi-skripsi di Indonesia ya, misalkan S1 itu umumnya menggunakan alat ukur yang sudah ada. Jadi tinggal mencantumkan namanya si pembuat alat ukur tersebut, kemudian kita gunakan di dalam penelitian kita. Nah, ini intinya hanya menggunakan, tidak mengadopsi atau mengadaptasi atau modifikasi atau konstruksi dari alat ukur atau konsep teori yang sudah kita tentukan. Nah, kalau perbedaannya di situ ya, jadi langsung dipakai saja. Biasanya kalau ingin penelitiannya cepat selesai, itu langsung menggunakan yang terakhir, langsung pakai alat ukur yang sudah ada. Tapi tetap menggunakan etis ya, semuanya menggunakan etisnya itu adalah tetap mensitasi alat ukur yang sudah terpublish ya, yang sudah pernah dibuat oleh peneliti sebelumnya. Nah, ini ada contoh-contohnya ya. Nah, ini adalah adopsi alat ukur. Misalkan adopsi alat ukurnya John tahun 1990. Nah, ini kalau kita mau mencari alat ukur, pastikan kita sudah menentukan konsep teorinya di awal. Kita mau pakai teorinya siapa? Biasanya ada alat ukurnya. Nah, itu tinggal di search di Google Scholar ya, dan umumnya kebanyakan alat ukurnya itu dalam bentuk bahasa Inggris yang kemudian diterjemahkan. Nah, kalau adopsi cukup mentranslate dari pernyataan yang asli kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Cukup seperti itu adopsi. Jadi tidak mengubah atau menambah atau mengurangi item-item atau poin-poin yang sudah ditentukan. Nah, sedangkan kalau adaptasi alat ukur itu adalah untuk mengembangkan. Jadi konsepnya adalah disesuaikan dengan konteks penelitian atau kebudayaan yang ada di negara kita atau lokasi penelitiannya. Ya, nah, ini ada contohnya, kan terjemahan A dan juga terjemahan B. Nah, terjemahan ini adalah adaptasi dari pernyataan aslinya, ya, disesuaikan dengan konteksnya. Lalu ada modifikasi. Nah, ini modifikasi alat ukur. Misalkan alat ukurnya miliknya si Thomson nih. Ada 3 dimensi, kemudian ada indikator-indikatornya. Nah, indikator yang sudah dipublikasi, yang dicetuskan oleh si Thomson ini, misalkan ada 20, kita bisa mengurangi ataupun menambahkan terkait dengan item-itemnya, item-item pernyataannya. Disesuaikan saja dengan konteks dari penelitian kita, kebutuhannya. Jadi sesuai dengan kebutuhan dari peneliti itu sendiri. Next, dan ini adalah konstruksi alat ukur. Nah, ini konstruksi alat ukur ini tentunya tahapannya, prosesnya cukup panjang. Dimulai dari pertama kita pilih teorinya terlebih dahulu, kemudian lalu rumuskan dimensinya, rumuskan indikator-indikator dari teori yang sudah dibangun, yang sudah dipilih, lalu setelah itu buat item-itemnya, setelah buat item-itemnya baru diuji cobakan. Nah, tapi sebelum diuji cobakan perlu di expert judgment terlebih dahulu ya. Jadi sebelum kita sebarluaskan kepada responden atau narasumber yang kita tuju, itu perlu dilakukan cek bahasa kepada ahlinya. Misalkan kepada ahli yang misalkan di bidang psikologi yang memang memahami bahasa Inggrisnya.
Karena kan tentunya ada perbedaan ya, konteks dari bahasa Inggris psikologi, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu harus sesuai dengan orang yang paham di bidang itu. Nah, itu perlu dicek bahasanya terlebih dahulu sebelum diuji cobakan. Kalau sudah dicek bahasanya dan sudah bisa dipahami misalkan secara umum, baru mulai diuji cobakan kuesioner tersebut. Nah, kalau sudah diuji cobakan, kita cek validitasnya dan juga reliabilitasnya. Kalau reliabilitas dan uji validitasnya itu sudah dapat dikatakan valid dan reliable, baru mulai dilakukan penyebaran kuesioner. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dalam konstruksi alat ukur ya. Nah, untuk konstruksi sendiri memang cukup memakan waktu yang lama ya, cukup panjang, bisa 6 bulan, bisa setahun. Itu konstruksi alat ukur untuk memastikan indikatornya itu benar, dimensinya sudah terurut atau belum, itu perlu diuji cobakan dari konstruksi alat ukur yang sudah dibuat atau alat ukur yang sudah diuji cobakan item-item tersebut. Dan ini perlu proses yang lama. Ini ada apa namanya contohnya ya. Nah, ini ada contoh konstruksi alat ukur teman-teman. Jadi teman saya ini meneliti tentang hubungan antara regulasi emosi dan berpikir kritis dengan perilaku penyebaran informasi hoax pada mahasiswa. Nah, regulasi emosinya itu menggunakan teorinya dari Barat ya, saya lupa namanya. Kemudian kalau nggak salah J.J. Thomson, dan berpikir kritisnya dia ambil dari metode Naqd al-Hadis dari hadis ya. Nah, kebetulan memang metode berpikir kritis kalau di Barat itu banyak sekali yang meneliti, bahkan banyak sekali kuesioner atau item-item yang sudah dipublikasikan. Hanya saja karena ini konteksnya adalah ingin membangun konstruksi alat ukur, maka wajib teorinya diambil yang teori yang Islamik, dan otomatis harus dikonstruk ya alat ukurnya dari teori yang sudah diambil ya. Ini saya lupa teorinya yang diambil itu teorinya siapa, namun dia melakukan konstruksi alat ukur kurang lebih ini selama 7 bulan ya untuk mengkonstruk alat ukur ini. Oh, di server. Oke. Oke, baik. Nah, ini ada contoh tesis ya dari rekan saya yang mengkonstruksi alat ukur tentang berpikir kritis yang diambil dari teori metode Naqd al-Hadis ya. Nah, tentunya untuk mengukur ya, membuat alat ukur sendiri ada tata caranya. Pertama, ambil dulu konsep teori yang akan kita bangun alat ukurnya. Kemudian tentukan definisi operasionalnya, lalu ada definisi konseptualnya, itu perlu dibangun. Nah, kalau sudah ada definisi operasional, definisi konseptual, kemudian dicek apakah ada dimensi dan juga indikator dari teori yang sudah diambil. Nah, kalau sudah ada dimensi-dimensinya tersebut seperti ini, ya di sini kan ada aspek-aspek, kemudian dari aspek tersebut ini bisa dikembangkan yang nantinya jadi indikator dan dibuat pernyataan-pernyataan untuk dijadikan sebagai alat ukur atau item-item pernyataan. Nanti ada contohnya di sini. Oke, nah ini adalah dimensi dari Naqd al-Hadis dan kemudian ada pernyataannya. Nah, pernyataannya ini nantinya akan diuji cobakan
diuji cobakan, kemudian dicek apakah valid dan juga reliable. Kalau sudah valid dan juga reliable, baru bisa disebarluaskan kembali ke responden yang akan dituju ya, atau penyebaran lebih luas lagi. Kalau misalkan uji coba kan cukup 30 orang saja ya umumnya. Tapi kalau sudah selesai uji cobanya baru disebarluaskan. Nah, itu adalah cara untuk membuat alat ukur ya, tergantung dari jenis atau tipe penggunaan alat ukur tersendiri. Kalau misalkan kita melakukan penelitian, pastikan penelitian kita itu apakah menguji ulang penelitian sebelumnya atau justru mengembangkan konsep dari teorinya. Kalau mengembangkan konsep, tentunya pasti menggunakan jenis tipe alat ukur seperti konstruk ataupun misalkan modifikasi ataupun misalkan tentang adaptasi. Nah, itu kan merupakan konsep pengembangan ya dari penelitian itu sendiri. Biasanya kalau untuk konstruk alat ukur khusus penelitian yang grounded theory seperti itu. Nah, kalau hanya untuk menguji ulang berbeda lokasi misalkan, itu cukup dengan adopsi saja ya, atau menggunakan alat ukur yang sudah ada, karena kan tujuannya adalah untuk menguji hal yang sama, hanya beda lokasi saja. Kalau misalkan konteksnya lokasinya jauh ya, seperti misalkan perbedaannya negara Amerika dan juga Indonesia, tentu kan ada perbedaan. Nah, otomatis kita menggunakan adaptasi ya alat ukur atau memodifikasi alat ukurnya supaya bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan dari penelitinya itu sendiri. Seperti itu. Oke, nah kalau untuk pembuatan alat ukur, yang pasti peneliti memahami terlebih dahulu jenis tipe penggunaan dari alat ukur itu sendiri. Kalau misalkan kita ingin membuat instrumen, ya tentunya harus dihafal terkait dengan tipe-tipe ini atau jenis-jenis ini, baru bisa kita membuat alat ukurnya. Nah, oke, sebetulnya itu saja ya kalau terkait dengan pembuatan instrumen. Karena kalau membuat instrumen, yang paling penting adalah memahami jenis-jenis ini dulu saja. Baru kalau kita paham, itu baru bisa kita membuat kuesionernya dan juga instrumennya. Jadi instrumen yang dibangun itu tergantung dari variabel penelitian kita yang kita gunakan. Apakah penelitiannya itu misalkan variabelnya sudah pernah diteliti dan tidak perlu ada pengembangan lagi dari konsep teorinya, sehingga kita gunakan instrumen yang sudah ada, instrumen dari penelitian sebelumnya. Tapi kalau misalkan memang perlu menggunakan alat ukur yang baru atau membuat alat ukur yang baru, maka diperlukan konstruksi alat ukur dari metode yang tadi sudah disampaikan ya, cara-caranya, tahapan-tahapan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pemateri atas penyampaiannya. Makin banyak nih pesertanya. Baik, di sini sudah bertambah ya peserta. Saya ucapkan selamat datang yang baru atau yang tadi ya sudah bergabung. Oke, pemaparan dari pemateri sudah selesai disampaikan, maka saya akan membuka pertanyaan kepada hadirin peserta. Bisa langsung open mic atau raise your hands atau juga bisa di chat. Jadi yang di chat nanti akan bisa moderator rekap. Ya, jadi silahkan. Saya menyapa juga beberapa, ada yang dari pustakawan ya, untuk bisa hadir. Terima kasih.
nanti ilmunya bisa langsung dibagikan ke pengguna ya ketika berada di layanan. Sekali lagi, jika tidak bisa menyampaikan secara langsung, boleh di fitur chat ya. Nah, seperti yang sudah ada dari, mohon maaf jika berkenan, setiap ada pertanyaan disertakan dengan nama lengkapnya, sehingga saya mentionnya itu gampang gitu ya. Seperti yang di sini kan sudah ada pertanyaan dari Alcott, izin saya menyebutkan username daripada nama aslinya, karena tidak disertakan ya. Baik, saya izin membacakan ya pemateri untuk pertanyaan dari Alcott. Mau bertanya bagaimana caranya untuk memvaliditas dan reliabilitas data. Berarti ini berhubungan dengan pembuatan instrumen yang bukan adopsi maupun yang lain ya. Berarti ini ibaratnya membuat instrumen yang baru. Nah, barangkali bisa dijelaskan nih tips untuk melakukan validitas dan reliabilitasnya seperti apa. Oke, baik. Jadi langsung jawab. Oke, untuk uji validitas dan reliabilitas itu yang paling penting adalah instrumennya jadi dulu. Karena kalau tidak jadi dan juga setelah disebarluaskan, kalau nggak ada itu kan jadinya kan masih dalam bentuk imajinasi ya gitu. Nah, untuk uji validitas itu sendiri sebetulnya Bapak Ibu wajib memiliki statistik ya, apa namanya SPSS. SPSS karena kalau apa namanya uji validitas itu pasti modelnya sama seperti kita menghitung survei ya, atau angket yang sudah disebarluaskan. Misalkan ada 30. Umumnya kalau untuk uji validitas ya, kalau menurut Profesor Dr. Sugiono, responden yang apa namanya yang tepat itu kan 30 ya menurut beliau ya. Saya belum konfirmasi lagi kenapa bisa memunculkan harus 30. Itu saya belum konfirmasi sejauh itu. Nah, untuk bisa mendapat apa namanya dan uji validitas itu harus punya SPSS-nya. Nah, SPSS kemudian saya kebetulan di laptop ini tidak ada SPSS-nya, jadi saya tidak bisa apa namanya tampilkan caranya ya untuk uji validitas. Tapi di YouTube itu banyak untuk uji validitas dan juga reliabilitas data ya. Jadi ada tata caranya. Yang penting download SPSS-nya. Kalau untuk caranya itu ada di YouTube. Terima kasih. Oh, berarti tadi ya bisa dipastikan dulu ada instrumennya dan juga ada daftar pertanyaan yang sudah diisikan oleh responden ya kalau dalam konteks penelitian kuantitatif. Dan untuk uji validitas maupun reliabilitas bisa menggunakan software ya, software SPSS gitu. Kalau misalnya tadi terkendala dalam pengoperasiannya, bisa dicek sekarang di YouTube, itu banyak ya tutorialnya. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari, ini sudah ada namanya ya, dari Yusuf Hussein. Pertanyaan yang diajukan adalah, apakah observasi memerlukan wawancara dalam penelitian? Ini berkaitan dengan kualitatif ya kalau di sini. Nah, barangkali di sini ada gaya mungkin semacam teknik kuantitatif untuk observasi barangkali ini arah pertanyaannya. Gitu. Oke, baik. Kalau observasi itu setahu saya juga ada pedoman observasinya. Jadi kalau misalkan wawancara di awal itu namanya studi pendahuluan ya, lebih tepatnya dibilangnya. Kalau studi pendahuluan kita ingin mengkonfirmasi terkait dengan hasil pengamatan yang sudah kita lihat itu apakah benar apa namanya permasalahan yang kita lihat itu memang betul terjadi, kan itu bisa kita lakukan konfirmasi terlebih dahulu ya di awal oleh pihak-pihak tertentu yang memang terlibat di dalam lokasi penelitian itu. Misalkan kita apa namanya mengetahui ini ya bahwasannya ada satu sekolah gitu kemudian 2 kelas itu memiliki nilai KKM yang apa namanya di bawah KKM lah intinya.
Kemudian nilai yang dibawa KKM ini tentunya kan 2 semester berturut-turut. Pastinya di situ permasalahan ya. Kenapa kok bisa ada permasalahan yang seperti itu? Apakah tidak ada evaluasi terkait dengan cara bagaimana meningkatkan hasil belajar misalnya? Kenapa harus rendah seterusnya bahkan sampai 2 semester? Nah, perlu kita konfirmasi atas pengamatan atau apa namanya permasalahan yang sudah kita temukan gitu kepada misalkan apa namanya guru yang mengampu di mata pelajaran tersebut atau misalkan kepada siswanya yang ada di situ untuk ya hanya sebatas untuk mengkonfirmasi apakah permasalahannya itu yang dilihat betul adanya atau tidak seperti itu. Jadi menurut saya kalau di wawancara bukan wawancara mendalamnya tapi wawancara untuk mengkonfirmasi terkait dengan hasil pengamatan yang sudah kita lihat ya dari observasi tersebut. Nah, setahu saya memang kalau untuk observasi itu ada pedoman observasinya. Nah, ya untuk apa namanya mengetahui kita itu apa namanya dilakukan di mana observasinya, kemudian apakah pengamatan yang sudah kita lakukan ini betul apa namanya sudah sesuai dengan konteks dalam penelitian dan juga kira-kira observasi yang kita lihat ini betul atau tidak dengan sesuai dengan realita yang sudah kita temukan di lapangan. Seperti itu, Mas Yaman. Baik, jadi untuk jawabannya, wawancara bisa digunakan untuk mengkonfirmasi hasil dari pengamatan atau observasi, yang tentunya pedomannya adalah pedoman observasi, dan ini maksudnya kualitatif ya. Ya, terima kasih. Baik, sebelum saya membacakan kembali dari peserta yang mencantumkan di kolom chat, ada lagi yang ingin bertanya, tapi langsung open mic. Dipersilakan. Supaya bisa berinteraksi langsung dengan pemateri, itu sangat dipersilakan ya. Saya Ada buah dari buah baru. Boleh bertanya, Mas Yaman? Apakah memang itu sama enggak ya? Dengan signifikan itu hanya pada sisi saja. Terus kalau misalnya kita membuka komunikasi dengan tidak pembukaan ya, itu ada contohnya yang bisa untuk yang
contoh konstruksi dan modifikasi ya. Oke. Kalau yang pertama, saya jawab dulu ya, terkait dengan mungkin perbedaan antara adopsi dengan yang terakhir ya, yang langsung pakai. Kalau yang langsung pakai, misalkan Ibu sudah membuat alat ukur, kemudian dipublikasikan. Saya mau menggunakan saya mau melakukan penelitian, mungkin sama dengan Ibu, nah itu saya langsung pakai. Jadi tidak perlu ada penerjemahan lagi. Kalau yang adopsi, itu representasinya itu hanya bahasanya. Jadi menerjemahkan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia seperti itu. Itu perbedaannya. Kalau langsung pakai kita menggunakan yang sudah ada, yang sudah pernah dilakukan adaptasi dan kemudian misalnya ada presidensi misalnya begitu ya, ada identitas gitu, dan terus itu kita langsung menggunakan dengan istilah-istilah kita apa, kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, itu boleh. Tergantung Ibu publikasinya mau di mana. Kalau di internasional silakan langsung dipakai gitu. Iya, tapi kalau misalkan dikontekstualkan ke Indonesia lagi, ya itu harus diterjemahkan terlebih dahulu. Itu setahu saya. Dulu saya pernah melakukan hal seperti itu. Cuman ketika saya masukkan di jurnal internasional itu langsung ditolak. Karena konteksnya itu kan di Indonesia ya. Tetap harus disesuaikan dengan konteks yang ada di Indonesia terlebih dahulu gitu. Nggak bisa langsung dipakai. Iya, oke. Next, yang contoh terkait dengan adaptasi ya dan juga bahasa konstruksi ya. Nah, oke. Konstruksi ini ada modifikasinya. Sebentar. Oke, sudah terlihat ya. Ini adalah contoh modifikasi alat ukur ya, student engagement. Nah, ini ada pada saat pembelajaran jarak jauh. Nah, kalau untuk modifikasi, umumnya kan disesuaikan ya dengan penelitian kita. Nah, ini student engagement ini kan sudah pernah dilakukan ya penelitiannya. Nah, si peneliti ini ingin melakukan penelitian lagi. Perbedaannya konteksnya yang sebelumnya tidak dilaksanakan pada saat COVID, kalau ini dilaksanakan pada saat COVID. Nah, itu kan menjadi gap riset ya. Jadi untuk modifikasi, nah tentunya disesuaikan dengan konteks penelitian pada saat ini. Yang sebelumnya dengan yang sekarang gitu, dan juga dicari gap risetnya. Kemudian juga ada Ibu, kemarin saya belum lama melakukan penelitian tentang bioetik ya kalau nggak salah. Nah itu perbedaannya hanya di gender. Jadi saya tambahkan indikator gender di situ. Karena yang sebelumnya itu belum ada gendernya. Nah kalau yang sekarang saya tambahkan gendernya untuk dijadikan sebagai bahan indikator. Itu masuk ke dalam modifikasi alat ukur. Yang sebelumnya kan masih COVID, non COVID ya. COVID ya, pandemi COVID. Iya, iya. Atau misalkan seperti yang tadi saya bilang, kalau misalkan kalau itu dari segi konteks saat ini gitu, kondisi saat ini dan sebelumnya. Bisa juga yang dengan sebelumnya misalkan tidak ada indikator masalah gendernya. Nah, itu bisa kita tambahkan di bagian teorinya. Di teorinya kita cantumkan maksudnya bahwa gender juga mempengaruhi gitu, terkait dengan variabel tersebut gitu. Nah, kemudian kalau kita sudah cantumkan di bawahnya di alat ukurnya di instrumennya kita juga buatkan tentang terkait dengan gendernya. Nah, itu adalah modifikasi alat ukur. Jadi menambahkan satu indikator baru di dalam variabel tersebut gitu.
jawab, Bu? Oke. Oke, nah kalau untuk konstruksi sebetulnya tadi sudah saya contohkan ya. Misalkan di alat ukur terkait dengan metode berpikir kritis sebetulnya banyak gitu. Tapi yang dari segi Islamnya itu belum ada. Islamnya. Akhirnya teman saya membuat apa namanya alat ukur baru dari konsep teori Islamnya, ngambil dari hadis ya, kalau nggak salah hadis itu. Nah, teorinya dari sisi Islam, kemudian dimensinya juga ada, aspek-aspeknya di sana, dan dari aspek atau dimensinya tersebut bisa di apa namanya kembangkan menjadi item-item atau alat ukurnya. Jadi item itu tergantung dari aspek atau dimensi atau teori yang sudah kita gunakan. Kalau yang masalah dari baratnya berpikir kritis itu banyak sekali ya, tapi kalau konsep dari Islamnya itu belum ada, otomatis dibangunlah atau dibuatlah yang kuesioner yang baru dalam versi Islamiknya, seperti itu. Tesisnya sudah pernah saya bagikan ke Ibu, kalau nggak salah, yang Ahmad Royani itu. Baik, terima kasih. Berikut izin membacakan pertanyaan di chat. Oke, ini dari username Indah WA. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu, adakah ketentuan untuk satu variabel harus mencakup semua dimensinya, atau boleh misal ada satu dimensi yang tidak valid? Oke. Yang kedua, dan jika dalam satu dimensi ada satu indikator yang tidak valid, masih aman atau boleh? Terakhir, berapa pertanyaan ideal untuk satu indikator? Oke, terima kasih Mbak Indah ya. Terkait dengan adakah ketentuan untuk satu variabel harus mencakup semua dimensinya? Kalau untuk setahu saya, untuk membuat alat ukur dipastikan harus ada dimensinya, dan kalau bisa dimensinya itu digunakan semuanya. Nah, untuk kita mengetahui terkait apakah item-item ini nantinya akan saling berhubungan atau tidak. Selanjutnya, kalau misalkan ada satu dimensi yang tidak valid, berarti satu dimensi tersebut kesalahannya itu bukan pada respondennya, tapi kesalahannya adalah bagaimana si peneliti tersebut itu kurang untuk membuat item pertanyaannya itu dipahami oleh responden. Nah, umumnya seperti itu. Kalau karena kuantitatif itu kan tergantung dari item responden yang sudah kita buat. Apakah item yang sudah dibuat peneliti ya, apakah responden itu memahami atau tidak terkait dengan pernyataan-pernyataan yang sudah dibuat. Seperti itu. Nah, kalau misalkan dimensinya ada yang tidak valid, pastikan itu dilakukan uji coba ulang ya, supaya apa namanya agar item-item atau variabel-variabel yang digunakan itu akan saling keterkaitan dalam dimensi-dimensi tersebut, seperti itu. Next, kalau jika dalam satu dimensi ada satu indikator yang tidak valid, masih aman. Kalau saran saya ya, karena sering melakukan, itu tidak aman. Kalau menggunakan analisis SEM ya, analisis faktor. Karena pasti ada perhitungan-perhitungan yang akhirnya menimbulkan apa namanya mungkin agak sulit untuk digeneralisir hasilnya nanti. Seperti itu. Next, terakhir, berapa pertanyaan ideal untuk satu indikator? Biasanya satu indikator itu pertanyaan idealnya ada 3. Jadi kalau misalkan ada satu item yang tidak valid, kita masih aman. Ada 2 atau 1 yang masih bisa kita gunakan untuk menyebarluaskan kuesioner kita kepada responden yang lebih besar ya khususnya. Seperti itu.
Baiklah, untuk pertanyaan sudah dijawab dari Mbak Indah. Jika ada tanggapan atau konfirmasi, jika akan open mic, dipersilakan mengangkat tangannya, atau jika ingin mengkonfirmasi di chat, sangat dipersilakan. Nih, Mbak Pika, saya izin konfirmasi nih. Ada misalnya suatu kejadian, misalnya populasi itu ditentukan dan sampelnya 130. Nah, 130 ini kita ingin melakukan uji coba validitas dan reliabilitas, tapi kita sudah sebar langsung nih 130 itu. Nah, kita kan tadi kalau misalnya uji validitas atau reliabilitas itu 30 ya. Nah, tapi kita sudah mengambil apa ya, responden itu 130 tadi. Nah, ketika diuji validitas dan reliabilitas, ternyata ada nih satu pertanyaan yang tidak valid. Nah, kita anggap tidak digunakanlah pertanyaan itu. Nah, dan kita lanjut aja langsung meneliti gitu ke analisis data dengan menggunakan 130 responden itu. Kira-kira fair atau perlu semacam pengambilan ulang gitu, karena ibaratnya itu 30-nya kan hanya dijadikan sebagai itu apa untuk menguji validitas tersebut gitu. Yang terlanjur input. Saya agak lelah untuk memahami, boleh diulangi. Boleh diulangi, Pak? Iya, terkait. Baik, dalam menguji validitas dan reliabilitas itu kan kita ada minimal 30 responden ya. Nah, tapi misalnya ada kejadian karena kita bisa terkejar waktu lah untuk riset. Jadi kita udah aja sebar 130 sesuai dengan sampel. Nah, jadi kita dalam tanda petik apa ya, walaupun misalnya nanti hasil yang diolah dari 30 responden untuk kepentingan validitas dan reliabilitas saja, nah hasilnya itu sudah muncul gitu. Supaya kita tidak mengambil data ulang, jadi kita menganggapnya itu adalah penelitian yang fair gitu. Nah, kira-kira bagaimana? Kalau secara struktur ya, untuk penelitian itu nggak bisa ya. Jadi kalau udah uji validitas ya, sudah clear, tidak bisa gunakan untuk yang penyebaran luas yang lebih luas gitu respondennya. Jadi kalau bisa disebar, kalau sudah uji validitas kan tujuannya adalah untuk mengetahui apakah item ini bisa dipahami atau tidak oleh responden. Kan tujuannya sebetulnya itu aslinya. Nah, kalau misalkan kita sudah mendapatkan valid dan juga reliable-nya, ya otomatis tinggal kita sebarluaskan lagi untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih untuk bisa mendapatkan hasil yang sebetulnya gitu. Karena kan yang dituju adalah responden yang jauh lebih luas, bukan yang uji validitasnya seperti itu. Berarti yang ideal itu sebelum menyebar ke sampel yang tadi sudah ditentukan 130, kita idealnya itu melakukan uji validitas dulu di 30 responden itu ya. Jadi idealnya seperti itu ya. Jadi setelah misalnya terbukti nih dari 30 responden itu valid misalnya atau reliable, baru kita menyebarkan sesuai dengan jumlah sampel yang tadi sudah ditetapkan ya. Iya. Itu prosedurnya. Prosedur secara bagusnya ya, memang seperti itu etiknya. Kalau misalnya yang tadi misalnya tuh responden yang sudah mengisi sebagai responden untuk uji validitas, boleh nggak disebarkan lagi ke responden tersebut penelitiannya? Atau misalnya kita bisa mengambil data yang sudah diisi oleh responden dari uji validitas dan reliabilitas, kita menambahkan 100 orang lagi nih gitu misalnya. Aslinya ya itu nggak etis. Aslinya kalau kita berbicara soal etis ya, kalau dalam penelitian ya, kalau bisa cari yang lain lagi, karena sebetulnya uji validitas ataupun reliabilitas, kita konsep uji validitas dulu. Validitas itu adalah orang yang misalkan betul-betul memang ciri khasnya. Misalkan kita ingin meneliti tentang kesabaran seseorang. Nah, kita
bisa tahu nggak sih orang itu sabar atau tidak gitu. Itu kan tergantung apa namanya persepsi kita gitu sebagai peneliti. Ini adalah yang akan saya jadikan sampel. Kira-kira sesuai nggak apa namanya apa yang sudah kita konsepkan secara ini, terus kemudian kita sebar luaskan, maksudnya diuji cobakan. Kalau misalkan apa namanya yang kita sebarkan itu valid, ya otomatis berarti memang aslinya itu kebenarannya bahwasannya dia kategori ini tidak sabar. Aslinya seperti itu. Jadi menguji benar atau tidaknya karakteristik orang tersebut gitu, apakah dia masuk kategori sabar atau tidak. Nah, itu diuji melalui uji validitas juga. Nah, harapannya kalau secara etis ya, yang dari buku-buku yang saya baca seperti Prof. Saifuddin Azwar, kemudian Hasinki, kemudian Barron ya kalau nggak salah, itu pun juga apa namanya menyatakan kalau bisa cari responden yang lain selain dari uji coba yang sudah disebarluaskan. Baik, terima kasih. Saya akan kembali ke chat dulu. Yang pertama dari saya Hanapi Zuardi, program S3 UIN Jakarta. Pada kajian kuantitatif, ketika membuat kajian terdahulu yang relevan, apakah dibuat berdasarkan tema penelitian kita atau berdasar pengajuan hipotesis kita? Gimana nih, Mbak Vika? Terkait dengan hipotesis, apakah masih bisa dijawab secara relevansi pertanyaan atau bisa kita lanjut? Oke, karakteristik topik atau dimensi seperti apa yang dapat dikaji dengan pendekatan. Oke, karakteristik topik ya. Tergantung dari fenomena sih. Apa namanya yang kita temukan. Tapi kalau misalkan kuantitatif itu kan identik dengan persepsi, terus ingin mengetahui karakteristik, minat, bakat, ya lebih cenderung ke arah sana. Nah, kalau bisa pilih topik yang memang apa namanya arahnya adalah tentang persepsi atau karakteristik seseorang. Karena kita ingin menguji, nggak mungkin kan kita secara satu persatu ya misalkan responden kita 300 kita wawancarai gitu. Kayak yang tepat itu dengan menggunakan kuantitatif gitu. Terus kalau bisa hindari skala Likert versi netral ya. Jadi sangat setuju sampai sangat tidak setuju cukup 4 aja supaya menghindari bias itu. Karena kalau dengan adanya netral itu nanti biasanya tidak imbang antara apa namanya uji hipotesis dengan yang Baik, terima kasih. Untuk contoh yang tadi, apakah boleh dibagikan? nanti kita bagikan ke apa namanya panitia ya. Ya, baik, Ibu Lilik untuk yang nomor 2 ya, permintaan untuk diulang contoh-contoh dimensi yang tadi ditunjukkan, insya Allah nanti materi dan juga supplementary dari materinya akan dibagikan insya Allah ke panitia dan juga tim perpustakaan nanti yang fasilitasi. Oke, berikutnya saya izin membacakan kembali dari Rifda Medianti. Apa yang menjadi faktor penyebab utama instrumen penelitian kuesioner itu tidak valid atau reliable? Nah, bisa dirincikan mungkin ya tadi dari yang keterbacaan si riset dari pertanyaannya ya, itu bisa dirincikan kembali atau adakah faktor lain nih Mbak ya dari selain dari kita yang memahaminya atau ambigu gitu. Oke. Hal yang saya ketahui ya kalau di kuantitatif itu pertama adalah kesulitan peneliti dalam menerjemahkan item apa namanya peneliti
item terkait dengan kuesioner atau skala yang sudah kita susun. Jadi penting sekali ya expert judgment karena memang banyak orang yang belum mengetahui terkait dengan prosedur dalam pembuatan instrumen itu sendiri. Jadi expert judgment itu tidak hanya pada tipe konstruk alat ukur, tapi juga pada kayak adopsi, kemudian adaptasi, modifikasi itu juga perlu expert judgment. Jadi perlu ada Kita pakai ini aja. Namanya Swendy. Baik, nanti akan dilanjutkan ya untuk menyambung pertanyaan dari Arifdah Medianti. Berikutnya nanti saya akan bacakan juga pertanyaan dari Siti Mardia dan juga Sri Wayuni. Namun sebelumnya nanti akan saya persilakan kepada yang hadir offline tentunya untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Setelah pertanyaan dari Arifdah. Ya, Mbak Pika sekarang beralih ya ke device-nya Dr. Suwendi. Dipersilakan untuk menyambung pertanyaan yang sebelumnya terkait dengan faktor penyebab instrumen tidak valid. Ya. Ya, baik. Terkait dengan selain perlunya expert judgment ya, jadi perlu orang yang memang ahli di bidangnya dan juga memahami bahasa tersebut itu adalah hal yang penting ya dalam penyusunan kuesioner atau alat ukur. Kemudian selain itu mungkin pemilihan respondennya yang kurang tepat. Misalkan seharusnya diperuntukkan untuk dewasa awal, tapi diuji cobakan kepada remaja. Tentunya itu akan mendapatkan hasil yang sangat berbeda ya dan signifikan. Nah, ini yang sering terjadi dalam penelitian kuantitatif. Jadi kesalahan dalam penelitian kuantitatif. Pertama dari kurangnya memahami, kurangnya dilakukan bahasa atau pemeriksaan bahasa. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan responden yang dituju. Baik, terima kasih pemateri. Kalau misalnya menambahkan nih, pernyataan atau pertanyaan instrumennya terlalu panjang, itu berpengaruh nggak ya? Pasti berpengaruh, pasti berpengaruh. Makanya perlu ya pemeriksaan bahasa itu gunanya di situ. Jadi untuk dibuat item yang jelas dan singkat kalimatnya supaya bisa dipahami oleh responden gitu. Karena kan responden belum tentu orang yang di bidangnya, malah justru orang yang bukan di bidangnya. Jadi dibaca secara umum. Pentingnya itu adanya pemeriksaan bahasa di situ. Baik, Crystal. Berikutnya saya persilakan kepada yang offline. Ya. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Kaizila Beni. Saya mahasiswa Izin Bu Pika, sebelum menyampaikan pertanyaan, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya utarakan dan yang berkaitan. Jadi beberapa waktu yang lalu saya ikut hadir di rilis hasil survei nasional terkait orientasi keberagamaan Muslim Indonesia yang diselenggarakan oleh Fakultas Sosial IAIN, Universitas Islam Internasional Indonesia. Survei itu sifatnya makro ya, nasional, dan diikuti 1.130 responden dari seluruh provinsi di Indonesia. Ada beberapa variabel yang didekati. Di antaranya keyakinan teologis, toleransi antar agama, gender, agama, dan politik partai. Dari survei itu menghasilkan kesimpulan seperti ini, bahwa angka toleransi Muslim di Indonesia itu
bergantung pada isu. Artinya dalam isu A, angka toleransi Muslim di Indonesia itu bisa tinggi, tetapi dalam isu lain itu bisa rendah. Nah, kemudian dalam survei itu hadir Prof. Ismail Fadil Alatas yang berbeda. Dan saya kira cukup menarik karena beliau mengoreksi banyak sekali instrumen ataupun kuesioner yang menurut beliau itu tidak menggambarkan dari indeks toleransi. Misalkan di variabel terkait toleransi antar agama ada pertanyaan terkait pendapat pindah agama seorang anak. Di situ hasilnya ada 73,7% Muslim Indonesia mengatakan tidak setuju. Nah, beliau mengatakan bahwa kuesioner ini masih perlu didalami karena di sini relasi konsepsi toleransi itu apakah dia sebagai warga negara, apakah sebagai anggota keluarga. Karena sebagai warga negara itu haknya seseorang itu untuk pindah agama. Dia bisa menjawab iya, tapi ketika itu konsep keluarga maka bisa sangat berbeda jawabannya gitu, bahwa tidak bisa menerima perpindahan agama anak tersebut. Kemudian ada pertanyaan terkait cadar dan isbal, di mana isbal itu di Muslim Indonesia dibaca sebagai identitas orang-orang yang cenderung intoleran. Gitu. Padahal secara letterlock ya, isbal itu artinya cingkrang. Isbal itu kan fenomena celana cingkrang. Tetapi sebetulnya cingkrang kalau kita lihat budaya orang Indonesia pakai sarung itu juga sebetulnya isbal karena mereka cingkrang. Nah, artinya di sini kan ada definisi yang masih detail begitu di antara Muslim sendiri. Kemudian ada terkait keyakinan teologis. Gitu. Ada pertanyaannya itu hanya ada dua pilihan. Dan dalam pelaku sehari-hari itu Tuhan itu punya porsi yang lebih besar apakah keluarga manusia. Opsinya hanya dua, padahal kalau kita potret dari mayoritas Indonesia yang Asy'ariyah itu memegang dua-duanya, mencakup dua-duanya gitu. Dan di sini jawabannya 52% orang percaya bahwa Tuhanlah yang mengendalikan laku keseharian. Nah dari sini Bu Vika, di sini yang ingin saya tanyakan bagaimana pandangan Ibu terkait riset kuantitatif di isu-isu agama yang ternyata di situ definisinya masih debatable. Oke, misalkan dalam membuat kuesioner, instrumen itu kan ada kegiatan teorinya. Tapi dengan kondisi masyarakat Muslim Indonesia yang menjemuk seperti ini, Muslim A bilang seperti ini, Muslim B bilang seperti ini, itu bagaimana kita bisa memotret teori, kemudian membuat instrumen dan kuesioner yang itu dari Muslim. Pertanyaan saya satu. Respondennya tertuju pada siapa? Remaja, dewasa awal, dewasa akhir? Karena di situ belum ditentukan. Kalau misalkan tadi kan ada isbal, ada apa? Kalau remaja, apakah memahami kata tentang isbal, makna dari isbal itu sendiri? Saya rasa belum. Nah, ini yang kemungkinan besar ya dalam penelitian kuantitatif, kenapa alasannya kita harus memilih responden yang tepat. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal juga, gitu. Saya yang emergency remote teaching ya di Scopus Q1 itu respondennya kurang lebih 8.000-an waktu itu. Klaster penelitiannya ya dari beberapa di Indonesia. Nah, pas kita cek responden yang yang mengisi itu ada yang jadi tim itu kami mengecek satu persatu. Jadi 8.000 itu kita cek satu persatu yang memang kurang baik ya, atau dalam artian tidak mengena ya dengan penelitian kami, atau mungkin bisa dikatakan yang tadinya kita mengincarnya adalah akademisi, misalkan dosen, misalkan saya contohnya dosen yang bukan dosen itu kita hapus. Jadi tinggal beberapa saja. Nah, pertanyaan saya kalau misalkan sampai 78 sampai itu sudah dicek belum respondennya itu benar-benar orang yang memahami atau tidak? Ataukah orang yang tepat atau tidak? Seperti itu. Nah, jadi kalau berbicara kuantitatif ya memang kelemahannya di situ. Kita belum mengetahui terkait dengan apakah
orang yang mengisi ini adalah betul-betul yang menjadi target dari penelitian kita atau tidak. Nah, kalau di kuantitatif kan ada yang namanya non-probability sampling dan juga probability sampling. Nah, untuk bisa mendapatkan yang akurat, pastinya pakai yang probability sampling, bukan yang non-probability. Kalau non-probability itu convenience sampling, biasanya seadanya. Jadi disebarluaskan ke seluruhnya gitu. Tidak melihat karakteristiknya seperti harusnya remaja misalkan yang mengisi ataupun dewasa awal gitu, atau misalkan kriteria tertentu, misalkan harusnya dosen yang mengisi seperti itu. Itu yang menjadi kelemahan dari kuesioner tersebut. Yang itu yang perlu saya perjelas lagi. Nah, untuk pijakan teori sendiri, khususnya di studi Islam ya, memang saya akui masih tumpang tindih. Tapi sebelum kita akhirnya bisa membuat kuesioner, pastikan teori yang mau kita gunakan itu relate dengan fenomena yang sudah kita temukan. Nah, kalau misalkan sudah relate, sudah tepat, ya baru mulailah kita bikin instrumennya. Jadi disesuaikan teori tersebut dengan fenomenanya. Kira-kira ini sudah sesuai atau belum? Gitu. Kadang kan ada beberapa indikator tertentu dari apa namanya teori tersebut yang memang mungkin tidak sesuai, tapi dipaksa dimasukkan. Nah, itu yang akhirnya timbul tumpang tindih gitu. Yang menurut saya sebelum kita apa namanya membuat kuesioner atau membuat instrumennya, pastikan terlebih dahulu teori yang kita pilih itu sudah dilihat dengan fenomena yang ada. Jadi paham? Oh. Terima kasih. Oke. Saya nanya dong. Bukan puji. Terima kasih. Ya, dipersilakan kepada Dr. Swendi untuk bisa mengajukan pertanyaan sebelum kita ke pertanyaan di chat, dan juga yang sudah mengangkat tangan ya, mohon menunggu. Ya, pertanyaan saya sederhana, Bu Vika. Kalau pada konteks Islam secara sosiologis seperti tadi, itu bisa kita diangkakan. Bagaimana perspektif atau persepsi masyarakat Islam, misalnya perkotaan ataupun di mana ketika menghadapi isu tertentu. Tapi dalam konteks kajian secara normatif, katakan misalnya perspektif, misalnya melihat tafsir. Apakah tafsir yang beredar di Indonesia itu secara kuantitatif ya? Itu kecenderungannya seperti apa? Misalnya? Itu yang saya kira perlu untuk dijelaskan. Secara kuantitatif ya, kita mau melihat, mengarahkan agar kajian-kajian Islamic Studies itu tidak hanya dipahami dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, tapi juga bisa dilakukan kuantitatif. Ini yang saya kira menjadi PR besar itu ya. Apakah misalnya tadi paradigma pemikiran seseorang itu ternyata bisa dikuantitatifkan gitu. Ini mungkin Bu Vika bisa menjelaskan tentang itu. Jika misalnya Mas Junizar ini kan lagi bahas tentang hadis misoginis atau tidak misalnya gitu. Saya nggak tahu kalau apakah hadis itu bisa diklaim terhadap misoginis atau tidak. Tapi kalau misalnya ini ternyata berbeda ketika penafsiran terhadap hadis, pemahaman ulama terhadap hadis misalnya gitu. Tapi kalau yang normatif itu kayak tadi, itu gimana? Apakah mungkin tidak secara disiplin riset itu memungkinkan untuk kemudian dikuantitatifkan itu tadi? Memungkinkan. Tinggal diganti aja judulnya persepsi. Persepsi itu kan identik dengan kuantitatif, Pak. Jadi kita ingin mengetahui persepsi dari para ulama misalkan ya terkait dengan tafsir di Indonesia ini seperti apa. Kita kumpulkan ulama. Tentunya ulama itu kan saya nggak tahu ada berapa banyak ulama di Indonesia ini. Mungkin minta datanya ke Kemenak ya. Apa namanya kita tahu data-datanya terkait dengan berapa banyak ulama yang ada di Indonesia, itu kita bisa sebarluaskan angketnya yang sudah kita buat ya terkait dengan masalah tafsir tersebut. Nah, kita ingin mengetahui tafsir
misalkan pandangan mereka terkait dengan tafsir yang melalui dengan kuantitatif tersebut. Nah, persepsi itu identik dengan penelitian kuantitatif, Pak. Jadi bisa kuantitatifkan kalau kita ingin meneliti terkait dengan bagaimana tentang isu-isu Islamic Studies, khususnya misalkan pandangan-pandangan para ulama, cukup dengan membuat kuesioner atau membuat penelitian berkaitan dengan judul yang arahnya itu adalah persepsi mereka terkait dengan konteks tafsir saat ini misalnya. Artinya yang jadi objeknya bukan pada tataran normatif ayatnya atau hadisnya, tapi pemahaman orang terhadap sebuah ayat ataupun sebuah hadis. Iya. Gitu kan ya? Iya. Berarti kalau misalnya tadi saya menggunakan terminologi ini adalah Islam secara sosiologis, bukan Islam secara normatifnya. Begitu ya? Iya. Dan itu yang memungkinkan untuk bisa dilakukan kuantifikasinya. Ini menarik, beliau kemarin baru katanya apa? Tesis lagi bahas tentang kritik. Kritik agama awal 20 tuh. Ahlinya kritik. Saya izin melanjutkan. Ada 2 pertanyaan, Ibu materi. Ini boleh atau tidak kayaknya jawabannya. Pertama, ini yes or no. Pertama, satu variabel kita adaptasi, sedangkan variabel lainnya kita modif, boleh atau tidak. Variabel yang pertama. Satu dimodif, satunya lagi diadaptasi. Gitu. Oh, boleh. Oke. Yang kedua, boleh atau tidak lagi. Ketika misalnya membuat alat ukur tentang motif penggunaan media sosial, akan tetapi tidak ada teori tentang motif penggunaan media sosial, apakah boleh atau tidak mengadaptasi dari teori motif pembelian dalam aspek ekonomi? Oh, itu enggak. Jadi harus pijakan teori yang sesuai dengan instrumennya kalau kita ingin meneliti. Baik, Kak Sri Wahyudi jawabannya tidak. Untuk jawabannya Siti Madia boleh. Oke. Ya. Berikutnya saya kasih kesempatan kepada Muhammad Hanafi Juardi. Bapak boleh untuk menyampaikan pertanyaan saya langsung. Oh ya, baik. Apakah terdengar suara saya? Sangat jelas. Oh ya. Baik, tadi saya sudah bertanya dan tadi juga sudah dibacakan oleh Pak Yaman, tapi tadi sepertinya belum terjawab oleh Mbak Vika ya, karena tadi saya perhatikan setelah Pak Yaman tadi berbicara, terus Mbak Vika tuh melanjutkan pertanyaan yang selesai di chat ini. Pertanyaan saya itu adalah, ketika kita membuat kajian terdahulu itu, apakah memang itu berdasarkan tema penelitian kita atau berdasarkan ajuan hipotesis yang kita ajukan? Itu saja sih sebetulnya. Kan dalam kajian kuantitatif itu ada membuat kajian terdahulu atau mungkin juga literatur review. Nah, itu pertanyaannya, apakah itu berdasarkan dengan tema penelitian atau mungkin berdasarkan ajuan hipotesis yang akan kita ajukan? Gitu saja kira-kira Mbak mungkin bisa dibantu untuk pencerahan pemikiran saya. Terima kasih. Nama saya Hanafi Suhadi dari S3 SPSUIN Jakarta. Tadi kan saya ngechat berkonfirmasi ke Pak Supri. Katanya sudah diberikan katanya nilai falsafah itu. Berikan ke siapa? Nah, ini masih belum dibalas sama dia, Ustaz. Oke, baik. Pak Hanafi, kalau untuk kajian terdahulu dalam artian penelitian terdahulu atau kajian teori ini ada perbedaan signifikan nih. Kalau kajian terdahulu, ya. Kalau penelitian terdahulu ya harus disesuaikan dengan konteks penelitian kita, Pak. Jadi kita ingin mengetahui gap risetnya. Jadi perbedaan antara penelitian kita dengan penelitian terdahulu itu apa bedanya? Biasanya kan kajian terdahulu kan juga ada tingkatannya ya, misalkan dari segi yang rendah atau tingkatan yang
minim yaitu paling perbedaan gap risetnya itu dari segi lokasi. Kemudian kalau yang sedang itu dari segi kajian teori, dan kalau yang tinggi itu adalah dari segi metodologi yang kita gunakan. Nah, itu yang menjadi perbedaan yang cukup signifikan terkait dengan gap riset ya antara penelitian yang sedang kita lakukan dengan penelitian yang sebelumnya. Seperti itu, Pak Zuardi. Oke. Ya, terima kasih. Cukup. Oke, lanjut. Izin koreksi, apa Muhammad Nafi Juardi, apakah sudah cukup? Cukup, Pak. Cukup. Terima kasih. Cukup. Wah, terima Oke. kasih atas pertanyaannya. Baik, Bapak, Ibu, dan hadirin, dan juga yang hadir secara offline maupun online. Saya akan menutup untuk sesi diskusi pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Vika yang telah menjawab semua pertanyaannya, dan berkenan ya untuk menjawab jika ada nih via email nanti. Karena memang saya mencantumkan, takutnya ada beberapa yang ingin bertanya lanjutan dan sebagainya, saya sudah cantumkan sesuai yang ada pada CV dan juga email perpustakaan ya, jika nanti pertanyaan lanjutan ingin disampaikan. Baik, untuk menutup diskusi pada kesempatan kali ini, ada 3 hal yang saya perlu sampaikan. Pertama, terkait dengan pengembangan instrumen dalam penelitian kuantitatif, ini teori yang digunakan harus relate, ya. Baik, saya izin mengulangi 3 hal yang perlu kita perhatikan sebagai penutup diskusi ini. Yang pertama, ketika membuat instrumen kuantitatif, dalam pendekatan kuantitatif, yang pertama, teori yang digunakan harus relate dengan fenomena yang sedang dikaji atau yang diteliti. Berikutnya, penelitian kuantitatif yang etis adalah penelitian yang sesuai dengan prosedur atau prosedural. Terakhir, memilih responden yang tepat untuk mendapatkan hasil validitas dan juga reliabilitas yang diharapkan. Baik, terima kasih atas atensinya. Bapak Ibu semua, jika ada pertanyaan lanjut sudah saya tampilkan untuk kontak di chat, dan juga untuk akses ke YouTube dan juga presensi sudah disediakan di chat. Terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi saya tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ini adalah acara yang akan terus berlanjut, jadi terus pantang ya di sosial media kami dan juga di akun-akun kami yang sudah disebarkan tadi untuk bisa mengikuti di acara berikutnya. Insya Allah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.